Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 24. Nama saya Dewa Yolisatara dengan NIM 134230886. Nama saya Teresha Torrens dengan NIM 1342370. Nama saya Erlira Fatmasari dengan NIM 134230093. Kali ini kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan mengenai produk hair call kami beserta opisinya. Pada tugas sebelumnya, kami telah mengidentifikasi 3 komponen utama dari hair claw, yaitu claw, torsion spring, dan bolt. Masing-masing komponen ini diproduksi dengan bahan dan proses yang berbeda-beda secara spesifik. Pertama, claw dibuat dari bahan selulosa asetat dan akan diproduksi dengan metode injection molding yang akan memungkinkan pembentukan desain melalui presisi. Sementara itu, torsion spring dibuat dari bahan carbon steel dan akan melalui proses wire drawing dan wire forming. Terakhir ada bolt yang berbahan dasar copper dan akan diproduksi menggunakan teknik cold heading untuk memastikan kekuatan dan kepraktisannya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan hair claw ini menggunakan Operation Process Chart atau OPC. Berikut merupakan OPC atau Operation Process Chart Hair Claw. Nah, yang pertama adalah pembuatan komponen right and left claw yang berbahan dasar selulose asetat. Diagram ini akan menunjukkan urutan aktivitas utama dalam proses produksi mulai dari pembelian bahan baku hingga inspeksi akhir. Yang pertama yaitu 001 yaitu proses material. Proses dimulai dari pembelian bahan baku yaitu selulose asetat yang ditandai dengan simbol kotak yang merupakan input awal. Yang kedua adalah pelletizing 02. Setelah bahan baku diterima, proses pelletizing pun dilakukan. Tahapan ini akan mengubah material menjadi bentuk butiran kecil untuk memudahkan proses selanjutnya dengan waktu 600 detik. Kemudian yang ketiga adalah injection molding. Butiran bahan baku kemudian dimasukkan ke mesin injection untuk dibentuk sesuai dengan desain claw. Proses ini akan memakan waktu sebanyak 900 detik. Yang keempat yaitu cooling. Setelah dibentuk, produk didinginkan untuk memastikan stabilitas, dimensi, dan kekuatan material. Tahap ini membutuhkan waktu 300 detik. Kemudian yang kelima adalah ejection. Setelah proses pendinginan, komponen dikeluarkan dari cetakan. Proses ini pun berlangsung selama 180 detik. Yang keenam adalah trimming and finishing. Selanjutnya dilakukan pemotongan dan penyelesaian produk untuk memastikan bahwa bahan baku sesuai dengan bentuk dan permukaannya sudah sesuai dengan spesifikasi. Tahapan ini membutuhkan waktu sekitar 300 detik. Yang terakhir adalah inspection 1. Pada akhirnya produk akan menjalani proses inspeksi untuk memeriksa kualitas dan keseluruhan standar sebelum diteruskan ke tahap berikutnya. Mari kita bergeser ke komponen torsion spring. Perlu diingat bahwa dimensi per tahap dan waktu yang kami gunakan merupakan asumsi yang didukung dengan benchmark dari OPC-OPC lain menggunakan metode serupa. Nah, untuk torsion spring, proses dimulai dari pembelian bahan baku, setelah itu masuk ke tahap wire drawing, di mana kawat baja ditarik hingga ukurannya sesuai dengan spesifikasi torsion spring. Tahap ini sangat penting untuk memastikan kawat memiliki diameter yang tepat dan kualitas yang konsisten. Berikutnya dilakukan wire forming, di mana kawat dibentuk menjadi desain pegas torsion dengan dimensi akhir yaitu panjang 15 mm, lebar 9,01 mm, helix pitch 0,9 mm, dan helix angle sebesar 47 derajat. Komponen ini kemudian melalui tahap inspeksi untuk memastikan kualitas torsion spring dan fungsinya sudah terpenuhi sesuai standar sebelum dirakit atau assembly bersama-sama dengan komponen lainnya. Setelah ini kami akan melanjutkan dengan OPC dari bolt. Baik, akan saya lanjutkan kepada opisi komponen terakhir yaitu bolt dengan dimensi panjang 28,5 mm dan diameternya 4 mm serta helix pitch-nya 0,9 mm. Diawali dengan pembelian material mentah yaitu dengan ukuran awal 32 mm sebagai panjang serta 5 mm sebagai diameternya. Selanjutnya adalah proses sharing, di mana proses ini merupakan proses memotong batang tembaga sesuai dengan panjang yang diperlukan. Panjang awalnya adalah 32 mm dan panjang akhirnya 30 mm. Proses ini memakan waktu sekitar 420 detik atau 7 menit. Selanjutnya adalah cold heading, di mana proses ini merupakan proses pembentukan kepala baut yang akan memakan panjang dari 30 mm hingga 28,5 mm, namun untuk diameter kepala bautnya sendiri itu 5 mm. Proses ini memakan waktu sekitar 600 detik atau 10 menit.
Dilanjutkan dengan turning, di mana proses ini merupakan proses memutar material untuk mendapatkan dimensi akhir pada badan baut, yaitu diameternya. Di mana diameter awal dari bahan mentahnya adalah 5 mm, dan diameter akhir yang diinginkan adalah 4 mm setelah proses turning. Proses ini sendiri memakan waktu sekitar 480 detik atau 8 menit. Selanjutnya adalah thread rolling, di mana proses ini merupakan tahapan pembuatan ulir pada badan baut dengan helix pitch 0,9 mm. Proses pembuatan ulir ini sendiri memakan waktu sekitar 600 detik atau 10 menit. Proses terakhirnya adalah inspection, di mana proses ini akan mengecek komponen itu apakah sudah layak sesuai standar untuk dilanjutkan kepada tahap selanjutnya. Setelah melalui pembuatan 3 komponen, kami akan lanjutkan dengan proses assembly, di mana assembly yang pertama adalah penyatuan komponen right claw, left claw dengan torsion spring. Selanjutnya adalah assembly kedua, yaitu assembly terakhir, di mana komponen terakhir yaitu bolt itu sendiri akan disatukan kepada komponen assembly sebelumnya. Setelah selesai, produk akan masuk ke dalam proses storage. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika masih ada salah kata atau tahapan. Terima kasih.